sekarang lagi corona nih ya kan. Mas Yudi biasanya kalau misalnya dari luar gitu, Mas Yudi suka cuci tangan dulu nggak sih atau mandi dulu gitu? Oh ya, harus cuci tangan. Kalau sampai rumah saya langsung ke kamar mandi, saya cuci tangan. Ya, apalagi kalau saya dari pasar atau naik motor kan banyak debu itu. Saya langsung mandi, langsung ganti baju. Oh, kalau Kak Citra bagaimana? Sama, aku juga kalau dari luar, apalagi kalau pulang kerja dari kantor itu kan banyak ketemu banyak orang gitu, kemana-mana, terus pasti banyak langsung deh ganti baju mandi. Iya. Halo semua, apa kabar? Stop! Emang kenapa? No. Nggak boleh Mas. Biasa kan? Lah, Kan dari emang luar kenapa? kan? Kan dari luar. Iya. Cuci tangan dulu. Biarin aja, biasa aja sih. Ini kan lagi musim Iya, lagi musim corona. udah pakai masker lagi kan. Harus cuci tangan. Tuh. Ayo cuci tangan Udah dulu. pakai- Oh, siapin tuh. Iya, nih. Ntar dulu, taruh dulu. Oh. Ya. Berarti harus cuci tangan dulu ya? Iya. Iya. Nih, Oh, iya. udah disiapin cuci tangan. Cuci tangannya udah tahu belum caranya? Belum, biasanya cuma di air kobokan aja begini-begini. Iya, Ini udah gimana? caranya. Gimana? Coba aku deh. Iya. Oh iya. Ini ya Mas Jo, lihat. Katanya kalau cuci tangan itu harus dua kali nyanyi happy birthday kalau aku baca-baca. Oh, iya. Terus tangan sampai sini. Udah deh, bisa ambil makanan terus dimakan. Begitu langsung ganti baju kalau pulang. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya dari luar sebelum ngapa-ngapain kita harus cuci tangan dulu. Nah kita sekarang belajar bareng-bareng ya, kayak yang tadi Kak Citra tunjukin. Oke, Gimana Mas Jo juga harus ngikutin ya, Oh, kasih boleh, contoh buat adik-adik yang di rumah. Ya. Nih kita ambil dulu, ayo semuanya ambil sanitizer-nya. Kalau nggak ada sanitizer di rumah, langsung Ayo, betul. cuci tangan pakai air dan sabun. Terus? Nih, Gimana? langkah pertama. Nih. Masih balik lagi. Oh. Jempol ya Kak Citra. Iya, jempol. Jempolnya dari. Jempol satu lagi. Satu lagi. Nah, ini. Terus ini nih, ini diginiin nih. Nah, Oh, ini iya. Mas Jo. Ya. Kukunya. Oh, buat kuku Ya, biar bersih. Iya, Oh, ya. kukunya jangan lupa dipotong ya kalau udah panjang. Terus ini nih. Nih. Satu lagi. Nih. Bersih. Sekarang boleh. Udah belum. Oh, Kalau belum. keluar kasih contoh lagi buat adik-adik. Kalau Oh, iya. keluar, Pakai masker adik-adik. Emang kenapa kalau keluar rumah harus pakai masker? ya biar aman aja kan nanti di luar sana banyak virus-virus. Iya, kita kan nggak tahu kalau di luar sana ketemu banyak orang, kita nggak tahu mereka lagi sakit corona atau sakit apa, nanti kita bisa ketularan dan Mas Jo juga bisa nularin orang lain. Berarti saya selama ini keluar tanpa masker bahaya sekali dong. Salah Iya. dong. Salah Mas Johannes. Ya, salah. Nah adik-adik, ya tadi kan Mas Johannes diajar atau dilatih untuk pakai masker dan juga cuci tangan yang baik. Demikian juga dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, temanya adalah aku siap dilatih. Jadi Mas Johannes, Kak Citra, Kak Aurel, dan adik-adik semuanya harus siap dilatih seperti pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita akan mulai ibadah kita atas sekolah minggu kita. Mari kita akan satu dalam doa yang akan dipimpin oleh adik Atali. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan dan kesehatan
memberikan kami mau sekolah minggu lagi. Berkati dan lindung kami dari nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik, udah pernah lihat awan belum di atas? Itu kan tinggi banget kan? Iya. Nah, pelangi kan juga tinggi banget tuh. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu semua. Siapa itu? Yaitu kasih Yesus kepada kita semua. Oke, sekarang kita mau nyanyi. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi bareng-bareng. Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit dan Aku Pahlawan Kecil. Iya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab yang diambil dari pelajaran kita nih yang ke-11 dari 2 Timotius 2 ayat 1. Adik-adik nanti ambil Alkitabnya ya, kita baca bareng-bareng, nanti adik-adik ikutin kata Aura. Kalau sudah, ayo kita baca bareng-bareng ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ulangi sekali lagi ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Adik, sekarang kita mau nonton film. Adik-adik duduk yang manis ya, jangan lari-larian. Sekarang kita saksikan. Shalom anak-anak. Sekarang Ibu mau cerita kisah tentang si Tony yang menjadi anak raja segala raja. Ada seorang anak laki-laki bernama Tony. Dia tinggal di suatu desa kecil yang tidak terlalu jauh dari kota. Setiap sore, Tony ke lapangan yang dekat rumahnya untuk bermain bola dengan teman-temannya yang ada di desa itu. Suatu sore, ketika Tony ke lapangan, dia hanya duduk termenung dan tidak mau main bola. Teman-temannya jadi heran dan ada yang bertanya, "Tony, mengapa kamu tidak ikut main bola? Apakah kamu sakit?" "Tidak," jawab Tony. "Terus kenapa? Ayo cerita Tony, siapa tahu kami bisa membantu kamu," kata teman-teman Tony. Akhirnya Tony bercerita, "Tadi pagi ibuku kasih tahu bahwa aku tidak bisa sekolah lagi karena ayahku sakit dan ibuku tidak punya uang yang cukup untuk membayar uang sekolahku.
Teman-teman Tony jadi terdiam dan ikut sedih karena mereka juga tidak bisa menolong. Tony sudah tidak sekolah. Ia membantu ibunya untuk mengantarkan kue yang dibuat oleh ibunya untuk dijual di sebuah toko roti di kota. Suatu hari, ketika Tony sedang mengantarkan kuenya ke toko roti, kebetulan bertemu dengan anak laki-laki dari yang punya toko roti itu. Rupanya anak yang punya toko roti itu ingin berkenalan dengan Tony karena usia mereka hampir sama. Bertanyalah anak yang punya toko roti itu, "Siapa namamu?" "Saya Tony." "Oh, nama saya David," jawab anak yang punya toko roti. Terjadilah percakapan antara mereka berdua. Ketika David bertanya, "Kamu sekolah di mana?" Tony diam saja tidak menjawab. Ketika ditanya lagi, dengan malu Tony menjawab, "Aku tidak sekolah karena ayahku sakit dan ibuku tidak punya uang untuk menyekolahkan aku. Maaf ya, aku pergi dulu," jawab Tony dengan cepat-cepat dan meninggalkan David. Nah, David merasa kasihan. Malamnya, David bercerita ke ayahnya tentang keadaan Tony. Dan David berkata, "Bagaimana ayah kalau kita tolong Tony supaya ia dapat sekolah lagi? Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita yang mampu harus menolong orang miskin?" "Baiklah," kata ayah Tony. "Besok kalau si Tony datang, kamu tanya di mana sekolahnya. Nanti ayah yang akan mengurus semuanya." Besoknya waktu Tony antarkan kue, David sudah menunggu dan mengatakan kalau ayahnya mau membantu supaya Tony dapat sekolah lagi. Tony sangat senang karena dia bisa sekolah lagi. Tetapi Tony juga sempat ragu, apakah benar ayah David mau menolong dia. Akhirnya David bercerita bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tony bertanya, "Siapakah Tuhan Yesus itu?" Maka ceritalah si David mengenalkan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka ia akan diselamatkan dan masuk surga. Tony langsung tertarik dan mengatakan, "Saya juga mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat." Sejak itu, Tony diajak oleh David ke sekolah minggu. Tony sudah sekolah lagi. Sore itu Tony kembali bermain ke lapangan, bertemu dengan teman-temannya sambil bernyanyi, "Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja." Teman-teman yang mendengar Tony bernyanyi jadi merasa kasihan. Mereka berbisik-bisik, "Kasihan si Tony, sampai berkhayal kalau ia anaknya raja." Ketika Tony dengar perkataan teman-temannya, ia tertawa dan berkata, "Benar loh, aku tidak berkhayal. Sekarang aku memang sudah menjadi anaknya raja segala raja. Aku menjadi anaknya Tuhan Yesus." Tony juga menceritakan bagaimana ia ditolong oleh David sehingga sekarang ia dapat sekolah lagi dan dikenalkan Tuhan Yesus sehingga ia diselamatkan. Teman-teman Tony jadi sangat tertarik mendengar ceritanya. Akhirnya mereka berkata, "Kami juga mau kenal dengan Tuhan Yesus." "Baiklah," kata Tony, "nanti hari Minggu kalian ikut aku ke gereja ya. Di sana ada sekolah minggunya. Biarlah nanti kakak di sekolah minggu yang menjelaskan ke kalian
supaya lebih jelas dan mantap. Puji Tuhan, akhirnya teman-teman Tony juga menjadi anak raja di atas segala raja. Semua jadi anaknya Tuhan Yesus yang dipelihara dengan baik. Nah, anak-anak, kalian juga harus bersuka cita karena kalian juga anak raja di atas segala raja loh. Yuk, sekarang kita juga ikut sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, gimana tadi adik-adik nonton filmnya dengan sungguh-sungguh atau lari-lari atau malah bercanda ya? Oh, duduk manis. Nah, itu percaya. Nah, kalau kita lihat tadi ada seorang anak kecil namanya Tony. Ya, Tony ini hobinya apa tadi? Main bola. Jadi main bola sama teman-temannya. Wow. Ketika dia main bola, dia sangat sedih. Dia menangis adik-adik. Ya, adik-adik kenapa tadi? Tahu nggak? Nah, ternyata Tony tidak bisa sekolah lagi karena papanya lagi sakit keras dan dia harus bantuin mamanya jualan kue adik-adik. Nah, untuk itu Tony setiap hari bantu mamanya jualan kue. Seperti itu adik-adik. Kue ke kota adik-adik. Nah, ketika jualan kue ke kota, dia ketemu seorang anak kecil namanya David. Ya, David ini kemudian berteman dengan Tony adik-adik. Kemudian David tanya sama Tony, kenapa kamu jualan kue? Kenapa kamu tidak sekolah seperti aku? Gitu. Nah, adik-adik dengan malu-malu Tony jawab, aku tidak sekolah, aku tidak punya uang, papaku lagi sakit dan aku harus bantu mama jualan kue. Oh begitu adik-adik. Kemudian David jadi sedih ya. Dia ingin bantu Tony, gimana caranya ya? Wah, lalu dia bilang sama papanya, papa, ayo kita bantu Tony yuk, supaya Tony bisa sekolah gitu. Wah, kemudian papanya ingat firman Tuhan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian papanya kata ke David, kamu besok bilang sama Tony, bilang ya, Tony akan disekolahkan sama papa ya. Gitu. Lalu senang sekali adik-adik. Kemudian besoknya ketemu Tony, bilang, Tony, kata papaku, nanti kamu akan disekolahkan sama papa aku. Senang sekali. Tony senang, ternyata David itu anak yang baik ya. Ternyata David itu anak sekolah minggu adik-adik, dia lagi sekolah minggu adik-adik. Makanya dia senang bantu sih. Kemudian dia tertarik, kemudian dia ingin seperti Tony, kemudian dia ikut sekolah minggu seperti David ini adik-adik. Ya adik-adik, jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus seperti siapa? Seperti David ya, suka menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Itu cerita kita pagi ini, bagaimana kita harus siap dilatih sama siapa? Sama Tuhan ya. Kalau ingin seperti David, kita harus apa tadi? Harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin sekolah minggu, kita juga harus rajin berdoa, kemudian harus rajin
dengerin nasihat orang tua, papa mama kita. Oke, kita pada pagi hari ini bagaimana Tony boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan. Terus kita juga udah dengar penjelasan dari Mas Yudi. Gimana? Semuanya udah ngerti belum? Udah kan? Udah. Terus kita mau nyanyi lagi nih satu lagu. Adik-adik yang masih duduk berdiri semua, kita nyanyi apa? Judul lagu kita hari ini? Dengar dia panggil nama saya. Ayo semuanya berdiri, kita pujikan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah memberkati kami, dalam sekolah minggu, sekarang ini melakukan aktivitas kami selanjutnya di rumah. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Tuhan Yesus tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dah. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. 1 Korintus 9 ayat 23a. Shalom semuanya, namaku Mikael. Shalom. Nah, tadi lihat nggak itu acara sekolah minggunya, ibadahnya ikutin nggak? Iya. Ikutin. Itu ada siapa tadi, kakak siapa? Yang pakai kacamata siapa itu? Kakak Aurel. Kakak Aurel. Nah, apa judul pelajarannya sekolah minggu? Sekolah minggu. Apa judulnya? Tuhan menyiapkan. Nah, terdapat di mana bacaannya? Dapat dari mana? Roma 1 ayat 8. Gimana bunyinya?
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas atas kamu kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu seluruh dunia. Terima kasih untuk pelajaran hari untuk ini. pelajaran hari ini. Dadah Mas Yudi, Kak Yohanes, Kak Yudi, Kak Aurel. Sampai minggu depan lagi. Dadah.